Baik, di sini saya akan melakukan pengujian menggunakan metode log-lin, linlog, dan reciprocal. Sebelumnya, pada tampilan work files kita pilih create a new issues. Kemudian, karena data yang saya miliki merupakan data dengan tipe time series, maka saya pilih dengan date atau regular frekuensi. Kemudian frekuensinya kita pilih yang annual. Untuk start date-nya, kita sesuaikan dengan data yang kita punya. Untuk data yang saya punya itu dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2006. Kemudian kita klik OK. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih menu Quick, kemudian Empty Group. Selanjutnya, kita pastekan data yang kita punya dari Excel ke dalam eViews. Karena angkanya tidak sama dengan yang di Excel, maka kita pilih dulu semua datanya, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih yang display format, selanjutnya kita pilih yang signifikan digit, kemudian OK. Setelah datanya sama dengan data yang di Excel, kita lakukan pengujian yang pertama yaitu menggunakan equation login. Kita pilih menu Proc, kemudian Make Equation. Kita pindahkan terlebih dahulu intercept-nya setelah variabel inflasi. Kemudian kita akan melogkan variabel inflasinya. Kemudian kita klik OK. Setelah hasilnya keluar, dapat kita interpretasikan yaitu koefisien konstanta sebesar 7,415 dan signifikan secara statistik atau p-value sebesar 0,00 menunjukkan bahwa ketika tingkat pengangguran adalah 0 yang secara realistis tidak mungkin, maka logaritma tingkat inflasi diperkirakan sebesar 7,415. Koefisien variabel pengangguran sebesar 0,125982 dengan p-value 0,0560 yang berarti mendekati signifikan pada taraf signifikansi 10%. Artinya, jika tingkat pengangguran meningkat sebesar 1 satuan, maka log inflasi akan meningkat sebesar 0,126. Karena bentuk model ini semilog, maka bisa ditafsirkan secara kasar bahwa peningkatan pengangguran 1% menyebabkan inflasi meningkat sekitar 12,6% dalam bentuk log. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian menggunakan equation linlog. Sebelumnya kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita beri nama dengan equation loglin. Kemudian klik OK. Untuk melakukan pengujian selanjutnya, kita pilih objek, kemudian copy objek. Setelah itu kita pilih estimate. Karena di sini kita akan melogkan pengangguran, maka kita pindahkan lognya ke variabel pengangguran. Kemudian OK. Dari data yang setelah kita uji, dapat diinterpretasikan bahwa koefisien dari log pengangguran sebesar 3602,055 dengan p-value 0,0466 yang berarti signifikan pada taraf signifikansi 5%. Artinya, terdapat hubungan positif antara log tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Setiap kenaikan 1% pada tingkat pengangguran dalam skala log akan meningkatkan tingkat inflasi sebesar 3602,055 yang secara ekonometrik cukup besar. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan metode resiprokal.
Kita simpan terlebih dahulu. Kita beri nama equation in log. Selanjutnya oke. Kemudian kita estimate lagi. Yang pertama, kita akan melakukan pengujian dengan equation resiprokal pengangguran. Untuk pengujian dengan resiprokal pengangguran ini cukup kita tuliskan dengan 1 per pengangguran. Kemudian kita klik OK. Dari data yang dihasilkan, dapat kita interpretasikan bahwa koefisien konstanta sebesar 7627,488 dan signifikan secara statistik atau p-value sebesar 0,0001. Artinya, jika nilai resiprokal pengangguran bernilai 0, maka tingkat inflasi diperkirakan sebesar 7627,488. Koefisien variabel resiprokal pengangguran sebesar min 18913,63 dengan p-value 0,0618 yang berarti mendekati signifikan pada tingkat signifikansi 10%. Koefisien negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi resiprokal pengangguran, yang berarti semakin rendah tingkat pengangguran, maka inflasi cenderung meningkat. Ini koefisien dengan teori Phillips curves di mana terdapat trade-off antara inflasi dan pengangguran. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian resiprokal untuk inflasi. Kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita beri nama equation reciprocal in pengangguran. Oke, selanjutnya kita ke menu objek lagi, kita copy objek, kita estimate. Kali ini kita akan meresiprokal untuk variabel inflasi. Jadi kita pindahkan, kemudian kita ketikkan 1 per inflasi, kemudian oke. Sehingga data yang dihasilkan menginterpretasikan bahwa koefisien konstanta adalah sebesar 0,000537 dengan nilai p-value 0,003 yang berarti signifikan secara statistik pada taraf 1%. Ini menunjukkan bahwa saat pengangguran sama dengan 0, nilai dari resiprokal inflasi diperkirakan sebesar 0,000537. Variabel pengangguran adalah minus 3,25 dengan p-value 0,1630 yang berarti tidak signifikan secara statistik pada taraf 10%, 5% maupun 1%. Artinya, tidak ada bukti yang kuat bahwa tingkat pengangguran mempengaruhi resiprokal dari inflasi secara statistik dalam model ini. Yang terakhir, kita akan melakukan pengujian dengan double reciprocal. Kita simpan terlebih dahulu, kita beri nama dengan equation reciprocal inflasi. Kemudian oke, kita pilih objek, copy objek, kemudian estimate. Untuk double reciprocal, kita juga menambahkan 1 per di setelah variabel pengangguran. 1 per 100. Kemudian oke. Dari data yang kita peroleh dapat diinterpretasikan bahwa koefisien konstanta sebesar 0,000209 dengan p-value 0,1497 yang berarti tidak signifikan pada taraf konvensional baik itu 10%, 5%, ataupun 1%. Hal ini menunjukkan bahwa saat resiprokal pengangguran sama dengan 0, nilai ekspektasi dari resiprokal inflasi adalah sebesar 0,000209.
meskipun nilainya tidak signifikan secara statistik. Koefisien untuk variabel resiprokal pengangguran sebesar 0,000661 dengan p-value 0,3329 yang juga tidak signifikan. Artinya, tidak terdapat bukti cukup bahwa resiprokal dari tingkat pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap resiprokal dari tingkat inflasi. Sekian video tutorial dari saya dalam melakukan pengujian menggunakan model log-lin, linlog, dan resiprokal.